Salam Guru Penggerak. Pada kegiatan kali ini, kami guru-guru SMP Ekayana Dharma Budi Bakti akan memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah, di mana akan ditinjau tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Yuk, kita simak antusias kami dalam berdiskusi. Amitovo, selamat pagi Bapak Ibu, Mister. Saya akan mulai dari pengertian ini dulu supaya nanti kita dapat menuju apa yang dimaksud dari materi ini. Jadi karena kita adalah para pendidik, maka kita banget perlu mengetahui sebenarnya, ya pasti kita udah tahu lah ya, bahwa sebenarnya pendidikan itu di Indonesia itu yang pengertian pendidikan yang paling diharapkan itu apa sih? Nah, kalau kita kan kiblatnya ke Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun peserta didik atas kodrat yang dimilikinya sehingga tercapai keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, berdasar dari pengertian pendidikan ini, maka hal yang perlu saya desiminasikan, saya aksi nyatakan, yaitu tentang budaya positif. Arti budaya itu kan nilai atau kebiasaan. Nah, karena kita bicaranya tentang sekolah, maka kita berbicara tentang budaya positif di sekolah, yaitu artinya adalah kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Nah, kalau sudah tercipta lingkungan yang positif, maka peserta didik ini akan berkembang menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang positif tadi, kita harus memiliki perubahan paradigma dulu. Nah, paradigma di sini artinya adalah keyakinan, kepercayaan. Apa sih sebenarnya yang kita keyakini gitu. Nah, perubahan apa? Perubahan keyakinan seperti apa yang diharapkan? Jadi, kita bicara sekolah. Nah, sudahkah kita menjadikan sekolah itu menjadi dunia berkualitas kita gitu? Sekolah ini dunia berkualitas saya tidak seperti itu ya. Nah, memangnya dunia berkualitas itu seperti apa? Kita berbicara murid, berarti menyenangkan, lingkungannya positif, aman, nyaman. Nah, kalau misalnya sudah sekolah yang seperti ini, maka nanti murid-murid berpikirnya mandiri, bertindaknya mandiri, menjadi bertanggung jawab, bisa kreatif. Yang mengontrol diri kita itu adalah mengontrol untuk kita disiplin, bukan orang lain sebenarnya, tapi lebih kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita itu tadi, harus timbul yang namanya motivasi intrinsik atau dorongan dari dalam diri sendiri. Terima kasih banyak, sudah banyak mengingatkan, walaupun mungkin entah itu teori baru atau teori lama, yang jelas kita sebagai manusia memang perlu mengingatkan diri kita masing-masing. Hal-hal seperti ini mungkin nggak hanya saat Miss Agustin menjadi guru penggerak saja, tapi memang kita perlu secara kontinu, secara berkala, memang perlu belajar seperti ini. Seperti tadi yang Miss Agustin katakan, bukan berarti kita tidak tahu, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari selama ini kita seperti apa yang kita lakukan. Karena kita manusia kan secara apa tadi yang pemahaman yang lo dapat tuh, oh berarti begini ya gitu. secara menjadi guru yang berbeda kan ya. Kalau saya itu ya, saya sama Miss Alcina mungkin sama gitu. Iya, agak mirip sih tipenya. Tipe tegas, sama itu tuh satu lagi tuh. Siapa? Sapril, guru pemarah katanya. Guru galak. Kalau dari kelas kayaknya langsung naik. Iya ya, sama kayak langsung gobun-gobun gitu ya. Tapi kayaknya itu ternyata salah. Mari kita bertobat bersama. Kayaknya bisa salah masuk gitu ya. Terus meskipun kita ya ibaratnya tidak terlihat seperti teman, tapi kalau nadanya kita kayak nadanya yang mungkin slow atau apa, anak juga
kan. Jadi kayak mungkin ada penambahan kayak informasinya mungkin. Itu sih. Kayaknya cukup relate gitu yang kata Miss, oh saya tuh di otak saya itu yang pernah saya dapatkan kalau misalnya mengajarkan anak, mendidik anak ya nge-push gitu. Ya kalau nggak di-push mereka nggak akan maju gitu. Ya kalau misalnya saya lihat anak malas-malasan ya nggak bakal, dia harus kerjakan apa yang saya mau karena yang saya tahu itu caranya anak itu supaya maju gitu. Dan ilmu-ilmu kayak begini sih sebenarnya nggak pernah dapat, nggak pernah sama ya. Jadi membantu banget sih untuk pertumbuhan kayak kita. Bagaimana penerapannya aja gitu ya. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi ya kita sebagai pendidik intinya ya harus sabar ya. Dan kita bisa pandai-pandai untuk melihat situasi dan kondisi seperti itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan siswa itu kan harus bisa mengikuti alur gitu ya. Jadi kapan kita harus tegas, kapan kita harus bersahabat dengan siswa, kapan kita harus hal yang kolaboratif, semuanya kita bisa padukan melihat situasi dan kondisi. Kita nggak bisa bagaimana penerapannya aja gitu ya. Menurut pengalaman saya yang disampaikan Pak Bowo dan KPU benar sekali bahwa setiap saya kenapa saya tidak berasa menjadi seorang guru itu sudah 10 tahun, sudah sekian tahun loh. Karena saya mempelajari setiap tahun itu di setiap kelas itu dengan kultur yang berbeda setiap tahun. Jadi setiap kelas itu kalau sekarang kan diingatkan kembali kita sebenarnya bahwa siswa itu menjadi pusatnya untuk kita dalam proses KBM gitu. Mereka itu kita sebagai guru mendorong, mengawasi, membimbing, enggak langsung serta-merta menjudge kalau anak nggak bisa gitu kan. Jadi mereka itu kan, oh ini anak nih setiap punya latar belakangnya mungkin rumahnya ada yang jalan kaki 3 kilo gitu kan udah capek duluan ngantuk pagi gitu kan. Contohnya kalau itu biasanya ada yang kayak gitu jalan kaki. Kalau sekarang mungkin yang mungkin di antara orang tua, tapi tetap dalam setiap zaman pasti adalah salah satu siswa yang mengalami kesulitan dan mungkin mengganggu proses KBM-nya gitu kan. Jadi melatih saya juga dalam berkomunikasi sebenarnya ketika saya jadi guru gitu. Belajar memahami orang lain itu lebih lagi ketika dalam lingkungan sekolah dan juga karena saya tuh menerima inspirasi dari Pak Robert. Katanya begini nih, jadi besok kalau misalkan ada siswanya yang mungkin melakukan kesalahan, kan biasanya saya kan itu langsung teriak gitu kan. Kata Pak Robert tuh nggak boleh begitu, kita harus berubah. Jadi misalkan dia nggak kerjain PR, kita dengan senyum, kenapa? Wah, katanya pecah ya. Ya, misalkan dia terlambat masuk ke kelas BCO kan. Kalau saya kamu kenapa kan dikasih tahu nih jamnya begini, jam sini kalau udah begini nanti udah lama itu begini. Sekarang nggak boleh lagi gitu kan. Semenjak ada teori ini kata Pak Robert nanti bisa diperbaiki gitu kan. Kamu kok terlambat kenapa? Gitu kan. Jadi kita lebih kalem gitu kan. Udah lambat ya. Ya, tapi maksudnya memang diarahkan untuk maksudnya bertanya dulu kenapa, karena kan ada tujuan dari setiap tindakan. Maksudnya itu tadi ada kunci gitu ya. Kan kalau orang di lapangan kan nanyanya nggak begitu halus. Kita mendidik, tapi kita sendiri nggak memakai kita sendiri nggak belajar bahwa sekarang beda pendidikan. Bisa yang zaman dulu semua anak dikasih materi, semua dikasih informasi. Sekarang mereka nggak kita ajar pun nggak bisa. Lebihnya kita bawa kita lebih baik, kita bisa mengarahkan bahwa mungkin kamu di rumah punya masalah, saya juga punya masalah. Tapi gimana yuk kita sama-sama cari mana yang buat kamu, mana yang enak buat kamu. Saya sharing aja.